Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bapak di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan ini diberikan selalu dengan kesehatan utamanya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mulai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah anugerah, diberikan rahmat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan berbanggakan, untuk pelajaran sekarang yaitu pelajaran kelas 6, dan kita akan belajar dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Nah, jadi bumi yang kita pijak pada saat ini, apakah kita berada di rumah, berada di manapun, ternyata memang bumi itu berputar. Mengapa bumi berputar? Yaitu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bumi itu berputar, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adanya siang dan malam. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari, kita bisa beraktivitas di siang hari. Itu karena adanya perputaran bumi. Ya, adanya perputaran bumi. Maka apa yang terjadi ketika bumi itu berhenti berputar? Nah, maka yang akan terjadi itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini akan hancur ketika bumi berhenti berputar. Nah, dalam ajaran Islam itu merupakan suatu keimanan yang harus kita yakini, bahwa dalam rukun iman itu ada iman adanya hari akhir. Nah, jadi ketika bumi berhenti berputar, yang terjadi adalah terjadinya hari kiamah atau hari akhir. Nah, mungkin itu yang terjadi. Bagaimana kita bayangkan? Kita bayangkan Allah menguji kita dengan adanya COVID, dengan adanya corona. Kita tidak bisa beraktivitas apapun ya. Sekolah juga tidak bisa bertatap muka. Tapi bagaimana kalau misalkan bumi berhenti berputar? Nah, otomatis kita semua juga akan mati. Kita semua akan binasa. Artinya semua yang hidup itu akan mengalami kematian. Semua yang hidup akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa itu akan mengalami kematian. Itu harus kita yakini bahwa kita tidak bisa hidup selamanya. Bumi ini juga ini sudah tua. Ketika Rasulullah SAW juga sedang melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, ketika bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah bongkok, lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah nenek tua itu?" Lalu Jibril menjawab, "Nenek tua itu adalah bumi." Nah, bumi yang sedang kita pijak saat ini. Oh, jadi gambarannya memang bumi ini sudah tua, sudah bongkok. Itu zaman Rasul, apalagi sekarang. Coba bayangkan, zaman Rasul sudah bongkok. Dari Rasul sampai zaman sekarang itu sudah
hampir 1500 tahun. Nah, otomatis bumi itu sudah tua. Nah, sudah tua. Oleh karena itu kita perlu meyakinkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan selamanya hidup, tidak akan selamanya muda. Nah, otomatis bumi itu akan berhenti berputar, dalam artian akan terjadinya hari kiamat. Nah, kita akan belajar sekarang apa itu hari kiamat. Nah, hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan ya, di alam dunia ini, di alam semesta. Ya, hari berakhirnya seluruh kehidupan, atau hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Apa itu alam semesta? Bukan hanya dunia saja, bukan hanya bumi saja, tapi seluruh tatanan tata surya. Kalian mengetahui ada berapa tata surya? Jutaan, miliaran ya. Kalau kita lihat bintang di langit, itu bintang tidak bisa kita hitung. Itu adalah merupakan tata surya. Nah, tata surya yang ada atau yang kita ketahui di dunia atau yang di bumi ini berarti apa? Bima Sakti. Tata surya Bima Sakti. Kemudian apa saja planet-planetnya? Yang paling dekat dengan matahari itu planet Merkurius. Kemudian ada planet Venus. Nah, bumi ada yang ketiga dari planet-planet itu. Kemudian ada planet Mars, planet yang terbesar itu planet apa? Planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, wah ya, Pluto, bahkan banyak ya planet-planet. Nah, ketika bumi berhenti berputar, otomatis perputaran, adanya revolusi ya. Kalau adanya revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari ya, di dalam jangka waktu 365 hari atau dalam jangka waktu 1 tahun. Bumi berputar mengelilingi matahari dalam jangka 1 tahun. Bumi berputar itu selama berapa? Selama 24 jam. Jadi artinya adanya siang dan adanya malam. Nah, bagaimana kalau misalkan bumi ini berhenti berputar? Nah, hancurlah seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, apa yang terjadi? Dalam surat Al-Qari'ah Allah menjelaskan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kalian bisa pelajari di rumah surat Al-Qari'ah, artinya kalian pahami. Kemudian dalam surat Al-Jazalah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Coba kalian lihat artinya. Quran surat Al-Jazalah ya. Jadi tugas lihat surat Al-Qari'ah, kalian lihat surat Al-Jazalah. Mohon maaf nih Bapak nih, matanya lagi sakit ya, jadi kelihatannya itu agak bengkak ya, mohon maaf ya. Itu makna hari akhir. Apa itu makna hari akhir itu? Yaitu tadi, jadi hari berakhirnya seluruh kehidupan. Nah kemudian ada macam hari akhir. Ada berapa macam hari akhir atau hari kiamat itu? Macamnya ya. Macamnya ada 2, yaitu hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Jadi kiamat itu ada 2 ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Contohnya gunung meletus, banjir bandang, terus apa lagi, tsunami ya, itu kiamat kecil. Bahkan meninggalnya seseorang itu kiamat kecil.
Tapi yang namanya kiamat kedua itu kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Seluruhnya meninggal dunia, hancur alam semesta, matahari juga itu padam, ya. Jadi matahari selama ini bersinar itu akan mengalami padam. Nah, setiap yang bernyawa akan meninggal, itu sudah ada waktunya. Kapan itu waktunya kiamat? Ada yang tahu kapan waktunya kiamat? Kiamat itu kalau kita ditanya kapan terjadinya kiamat, ya, kita akan menjawab wallahu a'lam, hanyalah Allah yang tahu kapan itu terjadinya kiamat. Jadi ketika kita ditanya ya, kapan terjadinya kiamat, kita menjawabnya apa? Wallahu a'lam, Allah mengetahui kapan terjadinya kiamat. Bahkan Rasul juga tidak mengetahui kapan itu terjadinya kiamat. Hanya kita diberi tanda, ya, bahwa yang namanya kiamat itu ada tandanya. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Apa tanda kecil atau tanda sugro? Tanda itu alamat sugro. Apa tandanya? Terjadinya kemaksiatan di mana-mana. Wanita sudah bertingkah laku seperti laki-laki atau laki-laki bertingkah laku seperti perempuan. Orang minuman keras di mana-mana, ya. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Itu sudah terjadi zaman sekarang. Di TV ada orang yang dibunuh kan, atau di acara TV live. Naudzubillahi min. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, itu tanda kecil, ya, tanda kecil. Bahkan tanda yang paling kita takuti adalah dicabutnya ilmu. Nah, ilmu, apa dicabutnya ilmu? Ilmu akan dicabut. Apa tandanya ilmu dicabut? Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama adalah wafatnya para alim ulama, para guru-guru kita wafat. Itu ilmu akan dicabut. Bagaimana kita bisa belajar sementara orang alimnya juga itu sudah meninggal? Cara yang kedua ilmu diangkat itu adalah anak-anak sudah tidak mau belajar tentang agama, tidak mau pergi ke pesantren, anak-anak tidak mau belajar tentang hukum-hukum agama. Itu tanda yang paling vital. Jadi ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu tanda kiamat. Jadi kiamat sudah dekat, tandanya ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, alamat kubro atau tanda yang besar. Apa itu? Nah, itu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Manusia perusak, ya. Perusak yang hidup pada zaman dulu cuma oleh Iskandar Zulkarnain, lubang ketika masuk dan keluar itu tutup, dicor, sehingga sekarang tidak bisa keluar. Hanya saja Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang berusaha untuk keluar. Apalagi kalau misalkan tidak ada yang adan, ya, tidak ada yang mengingat Allah, itu terus digerogoti jalan itunya. Nah, ketika mendengar suara adzan, tebal lagi, gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita terputus itu adzan, perputaran bumi, jangan sampai terputus suara adzan. Jadi suara adzan itu tidak terputus, ya, sebab waktu sholat di tiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin kita sekarang pagi, di sana maghrib, nah, di negara lain subuh. Nah, jadi itu adzan tetap berkumandang. Nah, Ya'juj dan Ma'juj salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Kedua, munculnya Dajjal. Ya, munculnya Dajjal. Dajjal itu apa? Pembohong besar, atau bahkan ada yang
menyebutkan Dajjal itu ketika di laut itu sama muncangan lah mata kaki laut saking besarnya Dajjal. Kemudian tidak ada satu tempat di bumi ini yang tidak akan diinjak oleh Dajjal. Termasuk daerah kita itu akan diinjak oleh Dajjal. Hanya 2 tempat yang tidak akan diinjak oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Itu akan aman. Tapi kalau ke daerah kita itu akan terpijak oleh Dajjal. Nah, ketika Dajjal muncul, itu adalah tanda kiamat sedang terjadi, akan terjadi. Nah, kemudian Dajjal turun, maka Dajjal akan dilawan atau dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa itu merupakan tanda kiamat besar atau tanda besar ya. Alamat kubro. Nah, itu tanda-tanda hari akhir. Kalian bisa mempelajari apa itu makna hari akhir, apa itu macam-macam hari akhir, apa itu tanda-tanda hari akhir. Nah, itu ya. Mohon maaf ada WA pesan masuk. Yaitu untuk pelajaran kita kali ini. Jadi tugasnya kalian membuka surat Al-Qari'ah, dalam artinya kalau bisa tulis ya, artinya kemudian Al-Zalzalah. Bapak tugaskan surat Al-Zalzalah dengan artinya, tulis itu ya, surat Al-Zalzalah dengan artinya. Itu saja tugasnya, kalian menulis surat Al-Zalzalah dengan artinya. Kita akan mempelajari dulu makna, macam, dan tanda. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kalian tetap semangat walaupun situasi sedang seperti ini. Kita belajar belum bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat, kita bisa bertemu, bersua pandang, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.